Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pap, ya alhamdulillah ya dikasih musibah. Jadi ceritanya saya pulang kerja, motor meledak ya bunyi ledakan gitu kan, lumayan gitu kan. Dicek-cek ternyata ya businya lepas gitu kan. Wah, bisa-bisa dratnya udah aus ya, bener gitu kan, pas dimasukin nggak bisa kenceng. Nah, itu saya pulang kerja lagi macet-macetnya, masih perjalanan ya 40 menit lagi sampai rumah gitu kan. Nggak mungkin kan, harus dorong gitu kan, akhirnya telepon saudara lah, minta di step gitu kan. Ya ini sampai jam-jam setengah sembilanan gitu kan, saya coba langsung eksekusi. Jadi biar apa kita bongkar untuk headnya gitu kan, dan besok dibubut gitu kan, diperbaikin, dibus ulang untuk drat ininya, dan sama ngecek-ngecek part apa aja yang kiranya rusak. Kita percepat ya sobat, dikarenakan cuman masalah di head ya. Saya juga belum pernah nih buat ngebongkar head gitu ya, di dalam, maksudnya nggak harus diangkat nih body gitu kan. Biasanya misain rangka sama mesin gitu, lebih enak gitu buat kerjanya. Ya semoga aja bisa tambah cepat gitu kan. Untuk proses bongkarnya malah tambah ribet ya sobat. Wah, ruang geraknya tuh sempit. Kita bongkar headnya ya buat tempatnya nih. Ternyata knalpotnya belum kita lepas. Jadi ini kejadian hari Rabu. Hari Senin udah ngerasa gak enak nih motor, agak-agak berat, akhirnya dipaksakan. Ya untungnya jalannya nggak ini ya 40-60 gitu kan, karena udah tahu kondisi mesin, udah kayaknya ada yang beda gitu.
Niatnya sih hari Sabtu pengen dicek gitu, hari Rabu ya udah keburu businya jebol, padahal hanya busi ya. Nah, di sini saya ngerasa ada baut intake-nya ya, kayaknya selek nih satu. PR nih ya. Wah, iya nih. Nah, emang klep atas sudah nggak bagus. Ini lubang dratnya udah halus, klep atasnya bocor ya, ini mungkin yang bikin panas kali ya, olinya habis, panas, eh, drat apa kebetulan emang dratnya udah nggak bagus ya, jadi nggak kuat nahan, jebol. Jadi nanti PR-nya kita ganti klepnya sama ngebubut baut apa si businya ya. A few moments later. Nah, ini untuk hari berikutnya ya, hari Kamis. Ini udah dibubut, diminta tolong istri siang bawa ke tukang bubut ya, kena 50.000. Nah, ini untuk partnya, klep atas klep bawahnya ya kita ganti yang original. Untuk ini saya habis, saya lupa ya, sekitar 150-an kalau nggak salah sama tribun. Nah, kita coba langsung skir ya. Saya sengaja nggak pakai bor biar nggak terlalu makan, karena ini udah berkali-kali di setir untuk headnya, takutnya makin dalam. Jadi kalau pakai tangan kan pakai kira-kira ya, yang penting udah nggak bocor aja ya. Dibantu si Fatih, pegangin ya Ti ya. Ini juga saya ngerjain ya, masih kalau dibilang ya pulang kerja gitu kan, lagi capek-capeknya gitu kan, sekitar jam setengah 9-an lah, jam 8 kelar sholat langsung kita eksekusi ya, berharap ya nantinya kelar ntar malam gitu kan, dan besok bisa kita pakai.
cek dulu untuk hasilnya ya, bocor enggaknya, kita pasang busi. Sepertinya aman nih. Kita bongkar untuk seal klep yang rusaknya. Seal klep lamanya benar-benar rusak, itu rembesnya parah itu, oli habis dari situ. Jadi ngerasainnya tuh ngerasa berat ya, berarti oli udah banyak kebuang nih gitu kan. Emang ada feeling kemarin tuh, wah kayaknya oli nih gitu kan. Soalnya kalau dihidupin tuh ya nggak ngebul gitu kan, tapi mungkin kebuangnya itu ntar pas kita coba ngegas ya di atas 80 gitu kan. Saya kalau di atas 60 gitu kan masih ngelihat wah nggak ada asap-asap putih gitu kan, aman. Ya nggak tahu udah, kalau pas digeber gitu, mungkin asapnya baru keluar. Kita pasang ya, cukup simpel aja, dorong ya dengan pipa sama ditahan kain. Kita pasang part-partnya kayak nokennya ya, rapiin lagi. Jadi emang dulu yang belum keganti itu dari mesin tuh ya klep gitu kan. Ternyata ya akhirnya sekarang gitu kan masanya udah harus ganti. Biang kerok dari semua ya musibah ini ya ini gitu kan, dinikmatin aja ya. Nah jadi pas sebelumnya mau masang gitu kan, ternyata drat intake-nya ini bermasalah, jadi dua-duanya gitu kan, PR lagi gitu ya. Akhirnya ya saya udahlah diakalin, untung kemarin masih ada sisa tuh dari bos drat yang kita benerin blok CVT itu kan. Ini kalau dibilang udah malam banget ya, udah hampir mau jam 12 lebih lah, baru pasang begini aja. Dikarenakan terhambat ya ini, memperbaiki drat intake-nya 2 biji. Tapi ya kita uber ya, mudah-mudahan malam ini kelar juga nih.
Duh, PR banget nih ya. Ada suara mendesis. Saya curiga di keteng nih. Tapi suaranya suara kayak bocor gitu, ada kebocoran gitu kan. Harusnya aman nih ya, kelar gitu kan. Apa nanti kita bongkar lagi gitu kan. Ini udah larut banget, sekitar jam satuan ya. Saya coba berusaha pasang dulu, dan nanti pagi saya coba tes dulu sebelum berangkat gitu kan, aman enggaknya. Ya hanya sekedar suara doang gitu kan. Suara mendesis kayak ada yang bocor. Tapi untuk settingan lainnya, gas-gasnya apa, tenaga kayaknya dapat gitu, kompresi aman. Kita pasangin dulu ya, yang penting hidup dulu lah. Mudah-mudahan besok bisa dipakai buat kerja dulu sementara, sampai Sabtu kita coba bongkar lagi gitu kan. Jadi belum maksimal nih, ada suara aneh. A few moments later. Ya ini ternyata saya harus bongkar gitu kan. Kemarin dipakai paginya kerja ya, sempat jalan sampai pom bensin gitu kan. Untuk jalan sih normal gitu, maksudnya tenaga ada, cuman suara mendesis nggak enak gitu, dari mana gitu, entah dari bocor dari sini kah gitu kan. Dan oli juga keluar banyak gitu, becek banget di sini gitu, sampai ke rumah CVT. Wah, akhirnya saya putar balik tuh di pom bensin Juanda, pom bensin Margonda. Untungnya saya spare waktu tuh, berangkat sejam lebih awal, jadi muter balik, ganti lagi naik motor ya istri gitu kan, kita pakai lagi. Nah ini untuk hari Sabtunya kita penasaran ya, pengen ngeset ulang lagi gitu kan, apa gitu yang bikin. Dan saya pengen ganti lidah keteng juga, apa mungkin dari sini gitu kan. Nanti kita beliin dulu untuk lidah ketengnya. Ini saya ngerjain tuh jam-jam 3 sore nih, udah hujan. Soalnya 2 hari sebelumnya kan ngantuk, kurang tidur ya, jadi bablas tuh. Muasin tidur dulu, bangun-bangun ya sekitar jam-jam segini bisa semangat lagi gitu untuk kerja, ngoprek apa, ngelanjutin PR. Nah, ternyata eh, cuaca juga nggak mendukung gitu, hujan terus, mati lampu gitu kan. Jadi nggak nyaman banget untuk proses nyari masalahnya gitu kan. Ini saya coba ngebuka puli depannya karena ada baut lidah keteng yang harus dibuka gitu di bagian puli depan.
di sini saya kesulitan gitu kan, karena emang drat ini emang bermasalah. Saya cek untuk toknya yang sebelumnya ya masih bagus ya, emang nggak masalah sih untuk ini kayaknya, entah apa. Udahlah, berhubung lampu mati nggak enak kerjanya, kita lanjut besok aja ya. A few moments later. Nah ini untuk hari minggunya ya, saya start dari pagi. Kalau kemarin kan jam 3 sampai jam 4 doang, sejam. Gak nyaman karena lampu mati, dan nggak mau maksain juga gitu kan, dibanding sia-sia lagi gitu kan kita kerja. Ini kita udah masang, jadi ada beberapa eh, bagian yang nggak kita rekam ya, karena ya handphone lowbat juga gitu kan, soalnya saat perekaman ini dibarengin sama senternya gitu kan, flashnya nyala jadi cepat lowbat. Ini untuk pemasangan bagian gear starter. Puli depannya kita pasang. Oh ya, untuk bagian CVT ini untuk kampas gandanya ternyata parah banget ini, saya udah cek miringnya parah ya, mau nggak mau harus diganti gitu kan. Pantesan di kecepatan 80 itu getar banget gitu kan, ada rasa getar. 80 100 gitu getar, tapi untuk di atasnya ya untungnya getar hilang gitu. Ini untuk as juga PR gitu kan, harus ganti seset ini as, karena kan budget sudah terlalu banyak ini yang harus diganti gitu kan. Untuk kampas ganda yang orinya itu bisa 300-an kalau nggak salah ya. Udah nggak bisa diakalin ini, karena si as yang ininya udah haus juga gitu kan. Ini untuk partnya ya, untungnya dapat yang ori ya, harga 300-an bener gitu kan. Alhamdulillah dapat diskon dari tokonya. Bisa ditawar. Kita pasang aja ya langsung ya sobat prof ya, alhamdulillah kebeli. Sekian lama akal-akalan ya, bertahan berapa bulan tuh lumayan kan. Tinggal asnya nih, asnya PR juga ya, mudah-mudahan bulan besok kita bisa ganti ya, karena budget untuk perbaikan yang dibilang dadakan ini ya lumayan besar gitu kan. Kalau buat saya sih lumayan besar gitu ya, tapi kalau yang mampu sih yang sepele ya, nggak sampai total tuh nggak sampai 500 kayaknya ya untuk partnya.
kita pasang ya. Untuk bagian CVT nya udah aman. Untuk drat-drat baut-baut rumah CVT nya udah enak gitu kan, kemarin kita perbaikin yang tadinya cuman 3 biji gitu kan, sekarang udah full, kencang semua, enak ngegigitnya. Nah, jadi tadi ada beberapa bagian juga video yang nggak keambil sebenarnya. Ini untuk suara mendes itu udah hilang nih gitu kan. Tadi juga sebelumnya berdesis gitu kan, ternyata penyebabnya itu cuman tele gitu, dari setelan ketong ini nih. Nah, ini kan seharusnya ada karetnya ya. Nah, kemarin pas saya congkel itu rusak gitu kan, rusak. Nggak kepikiran bakal keluar dari sini gitu kan, karena itu hanya setelan baut ketong gitu kan. Emang karet itu emang bisa dibuka gitu, cuman pas saya congkel tuh dia rusak. Akhirnya saya tutup pakai tribon aja ya. Alhamdulillah suara mendesisnya udah ini ya, udah, maksudnya udah hilang gitu, dan udah normal lagi nih untuk eh, mesin gitu kan. Nah, ini untuk lidah ketongnya sebenarnya masih lumayan gitu, untuk ya nanti kalau ada yang perlu diganti, entah punya motor gitu kan, ini masih lumayan gitu kan ya. Untuk jangka tahun lagi mah masih aman seharusnya. Ketika dari situ gitu suara. Itu aja lo untuk harga. Ini juga eh, rumah kampas ganda udah harus diganti ya. Punya bagian-bagian yang harus diganti ya diganti ya, seperti ini gitu kan. Ini untuk part kampas gandanya satu set ya, akhirnya saya beli satu set dengan harga kena 260-an, di diskon dari 300. Rantai lidah ketong 180, klep ya sekitar 150, bubut 50, sama baut shockbreaker kemarin aus saya ganti ya 5.000. Itu yang dapatnya nggak orinya lagi, lumayan lah. Kita pasang untuk body-bodinya sobat Prof ya. Jadi sebenarnya hari Kamis itu ya sebenarnya udah kelar gitu kalau kita tahu penyakitnya dikarenakan kondisi fisik ya. Untuk mikir tuh udah nggak dapet kali ya, karena kan capek gitu kan, pulang kerja langsung bongkar langsung nerap gitu kan ya, ternyata masih nggak bagus juga gitu kan. Akhirnya punya waktu nih Sabtu Minggu kita kelarin gitu kan, alhamdulillah ya, masih
layak jalan nih untuk si Mio biru. Tinggal si Mio merah nanti entah kapan gitu kan, kalau ada rezeki lagi saya juga pengen bongkar punya istri saya gitu kan, tenaganya udah hilang gitu. Sebelumnya enak gitu dia untuk tanjakan, kemarin lain ke Jonggol aja masih sanggup gitu kan, boncengan anak-anak ya. Sekian dulu untuk eh, perbaikan yang melelahkan ini gitu kan. Akhirnya ya bisa dipakai lagi nanti untuk hari Senin kita kerja gitu ya. Ya Sobat Puff, saya ucapkan sekian dan terima kasih.